Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jumpa lagi kita dalam pelayanan Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemi Bukit Muria Rike. Mari bersama kita siapkan hati pikiran kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hentar kami ada di hari yang baru ini. Kami mau belajar firman-Mu, tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami butuhkan untuk menuntun kami, memahami kehendak-Mu di hari ini. Maka inilah kami Tuhan sedia dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita membaca bagian bacaan Alkitab dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu?" Sampai demikian bagian bacaan firman Tuhan kita di hari ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada peribahasa yang tidak asing lagi bagi kita mengatakan, karena mulut badan binasa. Ungkapan peribahasa ini mengandung arti dari mulut atau ungkapan perkataan mengakibatkan hidup menjadi sulit dan sengsara mengalami malapetaka. Nah, hal ini menunjuk betapa penting peran organ tubuh yang kecil di kepala manusia, yakni mulut, yang dapat menentukan hari depan kita. Karena itu, penting sekali kita harus mengontrol ucapan-ucapan mulut kita agar dapat mengeluarkan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang baik yang dapat membawa berkat sehingga kita pun terhindar dari mara bahaya bahkan malapetaka. Hari ini kita renungkan firman Tuhan yang bertemakan, "Karena ucapanmu engkau dibenarkan dan dihukum." Kita pun ada dalam tuntunan bacaan firman Tuhan, kitab Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-5. Dalam bacaan kita jelas mengatakan, dalam bagian bacaan hari ini, ayat 5 menyatakan bahwa janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ini adalah suatu ungkapan perintah, ajakan, ketetapan yang harus dibuat oleh umat Tuhan. Ini tidak dapat diabaikan, tetapi ini harus dilakukan. Di mana ada ajakan, yang pertama ajakan untuk jangan sampai ucapan bibir kita menuntun kita jatuh di dalam dosa. Jaga ucapan bibir, jangan asal-asalan mengucapkan kalimat demi kalimat. Semua itu akan dipertanggungjawabkan. Dan hal yang kedua, jangan berucap pada utusan Allah bahwa umat ataupun kita hilaf mengucapkan kalimat-kalimat kita. Jangan sampai bilang nak sengaja atau nak sadar. Masing-masing umat Tuhan diperlengkapi dengan hikmat dan kebijaksanaan daripadanya. Maka setiap ucapan bibir itu harus berdasar dari hikmatnya yang tidak pernah salah, yang tidak pernah hilaf. Semua yang akan dikeluarkan sudah dikaji terlebih dahulu, sudah dipertimbangkan masak-masak, dipikirkan sehingga tidak menghasilkan ucapan-ucapan yang sia-sia dan pada akhirnya murka Allah nyata dalam hidup dan membuat pekerjaan menjadi rusak. Dalam Amsal 9 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan." Jadi kita berbicara berdasar dari hati kita. Ketika hati kita tidak baik, hati kita sakit, hati kita hancur, maka sudahlah tentu ucapan-ucapan yang tidak baik, kalimat-kalimat yang menyakitkan akan diucapkan. Tetapi ketika hati kita baik, dipenuhi dengan sukacita surgawi, maka kita pun mampu menghasilkan ucapan-ucapan mulut yang baik, ucapan-ucapan yang bawa sukacita, dan ucapan-ucapan yang datangkan berkat. Belajar firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk mari bersama kita selalu menjaga dan memelihara hati kita
agar hati kita bersih, hati kita baik, hati kita selalu ada dalam sukacita, sehingga mampu menghasilkan ungkapan-ungkapan kalimat yang baik, yang bersih, yang tidak dipenuhi dengan kotoran-kotoran, yang datangkan sukacita dan berkat bagi banyak orang, dan pada akhirnya menuntun kita dapat dibenarkan dan dijauhi dari hukuman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah diberitakan bagi kami. Firman-Mu menuntun kami supaya kami boleh menjaga hati kami. Sehingga dari hati kami mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik dan benar. Dan mendatangkan berkat bagi semua orang lewat ucapan-ucapan bibir kami. Tuhan tolong dan Tuhan tuntun kami. Supaya kebenaran firman-Mu ini tidak lalu dengan sia-sia. Tetapi selalu mendapat tempat dalam hati pikiran kami. Aktivitas, tugas tanggung jawab, usaha kerja kami, pekerjaan pelayanan kami, semua kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan buat berhasil, sehingga nama Tuhan yang terus dipuji dimuliakan di tengah keberadaan hidup ini. Berkati hidup keluarga kami, berkati setiap usaha kerja kami, berkati setiap harapan hidup kami. Biarlah Tuhan yang akan selalu ada bersama kami, menuntun kami, meraih apa yang kami inginkan dan harapkan dalam hidup ini. Berkati kerja pelayanan lewat YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Kasih karunia Tuhan akan selalu memampukan kami semua untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Terlebih tim multimedia Tuhan semakin pakai, lebih heran lagi dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan mereka. Maka hidup mereka, hidup kami, para pelayan Tuhan, bahkan hidup semua jemaat Gemim Bukit Muria Rike dan yang setia mengikuti pelayanan ini diberkati dan disertai oleh Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah pelayanan renungan harian keluarga di hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar menuntun dan membimbing kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku firman dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.